Nabi Yahya alaihi salam adalah nabi ke-23 dan seorang anak dari Nabi Zakaria alaihi salam. Memiliki kisah yang menarik dan mari kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kembali lagi sama aku Haddad. Dan aku akan membahas suatu topik dan suatu tema, yakni yang bernamakan kisah-kisah Nabi. Pembahasanku ini bersumber dari salah satu buku yang bernamakan Kisah Nabi dan Rasul Al-Hafiz Ibnu Katsir, yang ditulis oleh Abu Firda Ahmad bin Badruddin. Aku akan membahas salah satu nabi, yakni Nabi Yahya, yang berjudul Sebab Terbunuhnya Nabi Yahya alaihi salam. Kita lanjut ke pembahasan. Beberapa ulama mengatakan bahwasanya penyebab dari kematian Nabi Yahya, yakni pada zaman itu, pada saat itu ada seorang raja dari Damaskus yang ingin menikahi seorang wanita yang bukan mahramnya dan haram untuk dinikahi. Kemudian Nabi Yahya melarangnya agar tidak melakukan hal tersebut, tidak melakukan pernikahan tersebut. Sehingga pada diri wanita tersebut timbul ketidaksenangan dari Nabi Yahya. Karena antara wanita dan raja tersebut telah muncul kecintaan, maka wanita tersebut meminta darah Nabi Yahya kepada raja tersebut. Ada yang mengatakan bahwasanya istri dari raja itu menyukai Nabi Yahya, namun Nabi Yahya menolaknya. Tatkala wanita tersebut putus asa, oleh karena itu ia membuat strategi bagaimana caranya agar bisa membunuh Nabi Yahya. Oleh karenanya, ia meminta kepada raja untuk darah Nabi Yahya. Pada awalnya raja tersebut menolak. Namun pada akhirnya, ia memenuhi permintaan wanita tersebut. Lalu sang raja mengirim utusan untuk berusaha membunuh Nabi Yahya dan membawakan kepala dan darahnya Nabi Yahya dalam satu bejana. Kandungan tersebut tertera dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ishaq bin Bisr. Dalam kitabnya Al-Mubtada, ia berkata, Ya'qub Al-Kufi telah mengabarkan kepada kami dari Amr bin Maimun, dari ayahnya, dan dari Ibnu Abbas, bahwasanya di malam Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berjumpa dengan Nabi Zakaria, dan juga ada Nabi Yahya di sana, yang tepatnya berada di langit. Wahai Abu Yahya, beritahukan kepadaku bagaimana tentang terbunuhnya dirimu, dan bagaimana hal tersebut terjadi, dan kenapa orang-orang tersebut membunuhmu. Lalu Nabi Zakaria menjawabnya, Wahai Muhammad, aku beritahukanlah kepadamu bahwasanya Yahya adalah manusia yang paling baik pada masanya, wajahnya paling tampan dan paling bersih, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak butuh kepada wanita, namun istri Raja Bani Israel itu menyukai ia. Dan ia adalah seorang wanita pelacur. Wanita tersebut, istri dari Bani Israel, Raja Bani Israel adalah seorang pelacur. Ia berusaha memaksa Yahya, namun Allah menjaganya dan Yahya pun menolaknya. Maka wanita tersebut bertekad untuk membunuh Nabi Yahya. Dan kemudian orang-orang Bani Israel memiliki satu hari, yakni hari raya, yang dimana pada hari tersebut ia berkumpul. Dan di antara kebiasaannya tersebut, raja itu berjanji tidak akan pernah mengecewakan dan tidak akan pernah mengingkari janjinya dan tidak akan pernah berdusta. Oleh karena itu, pada saat itu istri dari Raja Bani Israel tersebut memintalah kepala dan darah Nabi Yahya kepada raja tersebut. Oleh karenanya, raja tidak bisa menolak bahwasanya kebiasaan dari hari raya tersebut adalah untuk menepati janji. Apapun permintaannya akan ditepati oleh raja tersebut. Pada dasarnya wanita tersebut merasa dengki kepada Nabi Yahya. Oleh karenanya ia meminta kepada raja untuk diberikan kepala dari Yahya bin Zakaria. Hal itu juga berdasarkan petunjuk dari ibu dari wanita tersebut. Pada awalnya sama seperti yang aku bilang tadi, bahwasanya raja menolak. Namun pada akhirnya raja mengabulkan permintaan tersebut karena si wanita tetap bersikukuh untuk meminta kepala dari Yahya. Kemudian raja mengutus pesuruhnya
mengutus seseorang untuk membunuh Nabi Yahya. Dan pada saat itu Nabi Yahya sedang sholat di Masjid Jirun. Orang itu datang dan langsung memenggal kepala Nabi Yahya. Kemudian orang itu membawa kepala Yahya menuju kerajaan dari sang raja. Ketika dibawa di hadapan sang raja, kepala tersebut berkata kepada sang raja, "Kamu tidak boleh menikahinya sebelum ada seseorang yang menikahinya." Lalu perempuan tersebut mengambil nampan dan membawa kepala tersebut menghadap ke ibunya. Sedangkan kepala tersebut tetap berkata hal yang sama. Ketika berada di hadapan ibunya, ibu itu menjadi lumpuh dari lutut menuju pinggang. Dan ibu tadi menjerit. Maka ibunya memerintahkan untuk membelah saja kepala dari Yahya. Dan hal itu pun dilakukan. Dan pada akhirnya jasad dari ibu terjatuh di tanah dan ia jatuh dalam kehinaan dan kehancuran. Darah Nabi Yahya terus berkucur dan mendidih hingga datangnya Bukhtanas yang membunuh 75.000 orang sebagai gantinya. Said bin Abdul Aziz berkata, "Kesemuanya adalah darah para nabi." Darah tersebut terus mendidih hingga akhirnya Armia berdiri di dekatnya dan berkata, "Wahai darah, Bani Israel telah binasa, maka tenanglah dengan seizin Allah." Maka darah tersebut menjadi tenang dan pedang pun diangkat serta orang-orang penduduk Damaskus berlarian menuju Baitul Maqdis. Ia mengikuti mereka hingga Baitul Maqdis dan membunuh dalam jumlah banyak yang tak terhitung lagi, dan sebagian yang lain ditawan lalu kembali. Itu adalah kisah terbunuhnya Nabi Yahya yang dipenggal kepala ketika sholat. Cerita yang saya ambil, saya mengutip dari buku yang saya sebutkan tadi, dan juga di halaman 794 hingga 799. Di sini saya akan capture untuk bacaannya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih yang sudah menonton. Semoga pembahasan yang saya bawakan ini dapat memberikan informasi yang lebih kepada teman-teman dan juga mengerti kisah terbunuhnya Nabi Yahya. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.